Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid. Saya dari kampus STIE Banten, jurusan akuntansi semester 3. Di sini saya akan memberikan contoh kasus metode dana tetap dan fluktuatif dan contoh kasus persediaan barang dagang dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Di sini pertama saya akan membahas tentang metode impress terlebih dahulu. Metode impress ini atau dikenal juga sebagai dana tetap di dalam rekening kas kecil akan selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir untuk membentuk kas kecil. Lalu untuk langkah selanjutnya, dengan mencairkan cek tersebut di bank oleh kasir dan uangnya bisa dipakai untuk membayar keperluan pengeluaran kas kecil. Ketika akhir periode atau jumlah dana dari kas kecil tinggal sedikit, pihak kasir akan meminta penambahan dana kas kecilnya berdasarkan jumlah yang sudah dikeluarkan untuk penggunaan dana kas kecil. Akhirnya jumlah dari kas kecil kembali seperti semula. Lanjut, di sini ada metode fluktuasi. Metode fluktuasi ini pembentukan dana dilakukan melalui cara yang seperti sama dengan metode impress. Yang membedakan antara metode fluktuasi dengan metode impress yakni terletak pada saldo rekening dana kas kecil. Di dalam metode fluktuasi, saldo tidaklah tetap namun berfluktuasi sama dengan jumlah pengisian kembali atau sesuai dengan pengeluaran kas kecil. Dilakukan pencatatan langsung pada saat terjadi transaksi pengeluaran kas memakai dana kas kecil. Setelah memahami penjelasan kedua pencatatan tersebut, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh kas kecil di bawah ini. Yang pertama, contoh kasus. Berikut adalah contoh kasus kas kecil ini. Di sini ada contohnya. Di sini ada soal-soalnya. Tanggal 4 Desember diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil dan seterusnya. Nah, di sini kita contoh jurnal pencatatan kas kecil dengan memakai metode impress. Pada tanggal 4 Desember di sini diserahkan selembar cek sebesar 2 juta rupiah untuk membentuk kas kecil. Dan di sini dicatatnya dana kas kecil di debit dan kas di kredit. Begitupun dengan seterusnya. Jadi metode impress ini jadi semua transaksi dicatat terlebih dahulu. Nanti ketika sudah dicatat terlebih dahulu, baru nanti di situ di bawah di kreditnya tertulis kas kecil. Jadi semua transaksi ditulis terlebih dahulu seperti perlengkapan kantor, seperti di tanggal 28 perlengkapan kantor, biaya angkut, uang makan, peralatan kantor di debit. Nah, nanti di kreditnya itu kas kecil. Di sini ada contohnya. Lanjut. Di sini ada metode fluktuasi. Di dalam metode fluktuasi, transaksi yang ada di atas akan dicatat ke dalam buku kas kecil seperti berikut ini. Nah, di sini yang membedakan kan kalau misalnya metode impress itu kan pencatatannya sekaligus. Jadi semua transaksi dicatat terlebih dahulu, lalu kas di bawahnya di kreditnya. Nah, kalau fluktuasi ini dipisah-pisahkan. Jadi per tanggal. Jadi 4 Desember di sini kas kecil 2 juta dan di sini ya kas 2 juta. Terus pembelian alat tulis kantor, perlengkapan kantor, terus di sini ya di bawah perlengkapan kantor di debit, kas kecilnya di kredit. Terus pembayaran biaya angkut 18 Desember 2018, biaya angkut di debit, kas kecilnya di kredit.
Jadi kalau metode fluktuasi ini dipisah-pisahkan transaksinya. Begitupun seterusnya sampai transaksinya habis. Jadi dipisah-pisahkan. Yang membedakan seperti itu antara invest dan fluktuasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode FIFO, LIFO, dan average. Di sini ada contoh-contoh soalnya, data-data di atas ini yang bakal kita nanti bakal kita nanti bahas. Di sini tanggal 1 Januari persediaan awal, kuantitasnya 100, harganya 100.000. Nah, di sini cara penghitungan metode dengan FIFO. Dalam penerapan metode FIFO berarti perusahaan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagang akan nilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Jadi metode FIFO ini, jadi barang yang pertama masuk itu yang bakal keluar atau yang bakal dijual. Ya, metode FIFO itu first in first out. Jadi masuk pertama, keluar juga pertama. Nah, di sini ada contoh transaksinya. Tanggal 1 Januari saldo unit 100, harganya 100. Total harganya 10.000. Nah, di sini dijumlahkan 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Di tanggal 5 ada transaksi pembeliannya 300, pembelian 300, harganya 120 perak. Jadi ini unit dengan harganya ini ditambahkan dan hasilnya 36.000. Nah, nanti ini jadi persediaan ini nanti yang persediaan awalnya nanti diturunin dulu ke bawah, baru nanti yang pembeliannya ini ditulis di bawahnya. Jadi persediaan awalnya turun, ditulis ulang di bawahnya, baru transaksi selanjutnya ditulis di bawah. Dan di sini juga ada penjualan, transaksi penjualan. Nah, kita kan menggunakan first in first out atau FIFO. FIFO itu jadi barang yang pertama masuk. Berarti kalau di sini kan barang yang pertama kali masuk, berarti kan persediaan awal di 1 Januari ini, berarti yang dipakai itu yang harganya 100.000. Yang harga 100.000. Jadi yang harus keluar terlebih dahulu yaitu yang harga awalnya yang pertama, barang pertamanya ini keluar. Nah, di sini harga unitnya 100, penjualannya harganya 100.000, terus totalnya 10 juta. Nah, nanti kan ini kan berkurang ya, yang sudah terjual kan berkurang. Nah, nanti langsung turun barang yang tersisanya 300 ini langsung turun. Begitupun selanjutnya terus sampai totalnya segini. Dan lanjut kita pembahasan ke metode LIFO. Sebenarnya sama caranya, cuma kalau LIFO ini jadi barang terakhir, LIFO itu last in first out. Jadi masuk terakhir, keluar pertama. Ya. Jadi di sini tanggal 1 Januari persediaannya 100, harganya 100.000, totalnya 10.000. Ini dalam bentuk ribuan ya, teman-teman. Terus ada transaksi pembelian
totalnya 300, harganya 120.000, dan totalnya ini 36.000. Nanti sama aja ditulis 100 yang persediaan awalnya dulu ditulis di bawahnya. Nah baru barang yang baru kita beli ditulis di bawahnya di 100 ini. Nah setelah itu kan di sini ada transaksi penjualan di tanggal 7 Januari. Penjualan di sini. Nah kan kita akan menggunakan metode LIFO ya. Jadi kan yang masuk terakhir yaitu pembelian di tanggal 5. Jadi yang kita pakai barangnya itu yang terakhir masuk, yaitu yang harganya 120.000. Nah, di sini. Jadi kita mengeluarkan barang yang harganya 120 yang baru masuk terakhir. Jadi di sini terus 100, harganya 120 dikalikan jadi 12.000 totalnya. Begitupun selanjutnya sampai hasilnya seperti ini. Dan lanjut kita ke perhitungan average. Nah, perhitungan average ini lumayan susah ya teman-teman. Di sini oke, langsung kita di sini ada transaksi, kan di sini ada saldo awal 100, harganya 100, totalnya 10.000. Nah, di sini ada transaksi pembelian. Jadi di sini tidak sama caranya dengan FIFO dan LIFO. Jadi di sini ketika ada pembelian atau penjualan, jadi langsung dicatat, tidak yang 100-nya ini tidak turun dulu atau apa. Jadi langsung kita catat. Jadi langsung kita pindahkan. Jadi tidak ribet. Nah, di sini ada transaksi di tanggal 5 Februari yaitu pembelian 300 unit, harganya 120, totalnya 36.000. Nah, ini kita tambahkan 100 ditambah 400. Nah, untuk mencari harga unitnya ini kita harus totalkan dulu total harga ini yang 10 yang di persediaan ini, total harganya 10.000 ditambah dengan total harga pembeliannya. Jadi 36.000 ditambah 10.000 ini, jadi 46.000 dibagi 400 dan hasilnya 110 ini. Nah, nanti ini 400 harga unit ditambah unit ditambah dengan harga unit, hasilnya 44.000. Begitupun ada transaksi penjualan. Jadi ketika ada transaksi penjualan kita langsung pencatatannya langsung. Jadi di sini penjualannya 100, kita pakai dengan harga yang ini yang 110. Nah, dikalikan jadi hasilnya 11.000. Dan ini langsung dicatat ya teman-teman. Jadi langsung dicatat, tidak diturunin dulu 400-nya. Jadi enggak ribet seperti FIFO dan LIFO. Jadi langsung turun. Jadi langsung dicatat, dikurangin jadi 300. Ini juga dikurangin juga 44.000 dikurangin 11.000. Nanti harga unitnya ditaruh di sini dan 300 dikali 110 dan hasilnya 33.000. Begitupun selanjutnya. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.